Oke guys, kalau kalian bingung kira-kira bikin kerajinan kayu apa ya yang kira-kira paling laris di pasaran dan mungkin bikinnya juga mudah, terus ngirimnya juga enak, nggak terlalu besar gitu. Kalau menurut saya salah satunya adalah bikin kerajinan gantungan baju seperti ini ya guys. Karena saya sempat lihat itu ini banyak yang sudah laku ribuan guys, atau ada juga yang di atas 10.000 ya, dan satuannya itu bisa laku 15.000 guys. Cuma bikin capstock terus satuannya bisa laku 15.000 ya, jadi omsetnya potensial banget karena 15.000 kali 10.000 itu berapa ya, 150 juta guys, banyak banget ya. Tapi ya itu ya guys, namanya rezeki itu ndak bisa ditiru guys. Kadang effort mereka juga, pokoknya kita cuma lihat hasilnya doang gitu, nggak tahu prosesnya gitu ya. Oke guys, pada episode kali ini saya ingin membagikan video saya ketika saya membuat capstock gantungan baju dari kayu palet jati Belanda ya guys. Jadi sebelum membuat capstock gantungan kayu jati Belanda, saya pilih-pilih dulu guys yang kira-kira motifnya bagus gitu ya, serat-seratnya kalau bisa bagus lah ya, karena ini tujuan saya kan nanti dijual secara online. Jadi kalau bisa menang tampilan dulu lah guys ya. Ya, untuk serat-serat yang kurang bagus itu biasanya saya gunakan untuk bahan-bahan kerajinan yang memang tidak memerlukan unsur-unsur keindahan guys ya. Jadi bahan-bahan untuk rangka-rangka meja kursi, rak-rakan atau kursi jongkok untuk kaki-kakinya gitu ya. Tapi kalau untuk permukaannya kelihatan itu biasanya saya menggunakan serat yang bagus guys, karena memang kita beli palet itu tidak semuanya seratnya bagus, jadi harus pinter-pinter memasangkan atau dimana tempat yang tepat untuk menampilkan keindahan seratnya ya guys. Nah di sini saya perbagus lagi pakai mesin profil Kyuho saya guys. Pinggirannya saya coba dengan profil ya yang agak melingkar gitu. Nah, biar lebih mulus guys, dan ada gimana ya, ada garis-garisnya gitu pinggirannya ya, biar lebih kelihatan cantik. Walaupun dari yang di awal tadi itu yang paling laris di pasaran itu sebenarnya simpel banget loh guys, nggak perlu di profil pinggirannya ya, cukup kotak doang terus dikasih hook capstock. Nah itu sudah laku 15.000. Tapi kan ini saya pemula ya guys, jadi ya kalau bisa awal-awal bikin ya harus yang bagus ya, biar juga bantu-bantu meromoin produk kita gitu. Kalau oh bikinan mas ini loh agak bagus ya, bikinnya lebih bagus, dan kalau bisa juga lebih murah gitu ya karena sulit sekali guys untuk pemula untuk cari pelanggan ya. Nah di sini saya juga menggunakan ini guys, apa ini namanya, kemarin sempet saya ulas ya, namanya ini kepala gas torch ya, seperti itu guys, kepala gas torch fire gun ya. Nah seperti itu, saya waktu mau beli ini juga bingung guys, mau tanya ke toko saya bingung, penjualnya juga makin bingung guys ya. Jadi namanya seperti itu, cukup panjang ya, kalau disingkat ya mungkin apa namanya, torch gas atau fire gun gitu aja mungkin ya, yang biasa digunakan untuk membakar kayu, membuat kue, bikin kuliner, bikin steak mungkin ya, atau juga bisa dibuat membersihkan kandang-kandang. Dulu saya punya kelinci, saya bersihkan pakai ini juga guys ya. Jadi di sini saya bakar ini untuk terutama bahan-bahan kayu jati Belanda yang seratnya kurang begitu nampak guys. Kalau tadi yang saya perlihatkan di awal tadi kan itu sudah bagus, yang saya profil tadi itu nggak perlu dibakar. Tapi untuk serat-serat yang kurang kelihatan seratnya itu saya coba bakar guys, biar nanti juga ada banyak variannya gitu ya. Nah seperti ini ya guys, baliknya nggak perlu dibakar sebenarnya ya, tapi ya gimana, tangan sudah gatal ya kita bakar saja guys ya. Tapi kalau kalian sudah punya budget yang banyak, modal yang cukup, jangan pakai yang kaleng guys, karena kaleng gas itu mahal. Pakai yang tabung saja kalau bisa ya. Untuk kepala gas torchnya juga
dicocokkan sama yang tabung gas saja, mungkin itu bisa lebih menghemat biaya operasionalnya ya. Ya seperti inilah kira-kira bahan untuk kapstoknya setelah kita bakar-bakar pakai kepala torch gas fire gunnya ya guys. Lebih kelihatan banget motifnya ya daripada tadi sebelum dibakar yang kelihatannya bahannya nggak ada seratnya sama sekali. Itu kalau kita bakar jadi lebih nampak guys ya, seperti ini. Cakep-cakep banget jadinya guys. Nah nanti sebenarnya ini tinggal pernis doang terus dikasih hook kapstok guys, tapi gimana ya, karena saya juga masih suka iseng guys, jadi pengen nyoba kalau dikasih ini dikasih itu gimana, bisa lebih bagus enggak gitu ya. Jadi nanti finishingnya ini saya kasih apa itu namanya, saya kasih wood stain ya, saya kasih wood stain lagi guys. Sebenarnya gini aja cukup dipernis nanti bagus ya. Nah ini saya coba pakai wood stain yang warna yellow ya, yellow pine atau apa, saya sedikit lupa. Itu karena saya mungkin belum banyak pengalaman guys, jadi pengen lebih agak kekuningan gitu warnanya, jadinya akhirnya saya kasih wood stain dulu. Nanti setelah saya kasih wood stain baru saya pernis guys. Nah ini saya coba tadi bandingkan ya antara yang dikasih wood stain sama yang tidak. Kalau yang tidak kan cuma kelihatan warna putih gitu doang. Nah, saya pengennya ini supaya lebih agak kelihatan kuning, saya kasih wood stain. Yang nggak tahu ya, nanti mungkin teman-teman jatuhnya itu pilih warna yang gimana sukanya, karena kesukaan orang beda-beda ya. Nah ini kan saya masih nyoba-nyoba juga, nanti bikin lagi yang nggak pakai wood stain gimana nanti pasarannya ya. Saya untuk finishingnya masih pakai kuas ya guys, jadi kita masih main manualan saja karena juga masih tahap belajar ya guys. Nah seperti ini. Nah nanti setelah kita semua wood stain langsung kita varnish guys. Ini nampaknya ada satu yang tadi nggak kebakar. Kayaknya saya juga pengen menawarkan pilihan yang nggak dibakar ya, barangkali ada teman-teman atau calon customer yang tidak suka dengan motif bakar ya, kita pakai yang nggak dibakar. Nah untuk motif serat-serat yang kurang bagus tapi tetap saya pakai bahan kapstok ini, nanti ya harganya saya bedain ya guys. Mungkin harganya bisa lebih dipermurah lagi atau nanti dijual secara offline saja gitu ya, disetor-setorkan ke toko-toko terdekat gitu kan, nggak perlu bagus-bagus ya. Tapi kalau mau jualan online itu kayaknya yang penting itu harus bagus dulu guys. Nanti kita kan butuhnya juga review customer yang sudah membeli kan, biar dapat bintang 5 terus gitu ya. Nah seperti ini prosesnya, lumayan mengkilap semua guys. Cuma sayangnya kok motif bakarnya ada yang lumayan tajam, ada yang enggak gitu ya. Padahal tadi setelah saya bakar itu kayaknya hampir sama semua hitamnya ya, tapi setelah saya kasih permak lagi nih, saya poles-poles lagi, kok agak beda-beda gitu hasil bakarannya ya. Nah ini adalah proses ketika saya memasang hook kapstoknya guys. Saya pakai cetakan seperti ini ya, saya pakai mal, nanti biar jaraknya bisa sama semua, nggak compang-camping gitu ya. Ya bikin mal cuma sebentar kan nggak apa-apa guys, demi proses selanjutnya ya, biar bisa konsisten itu jarak-jaraknya. Ini saya borin dulu ya, karena nanti di hook kapstoknya itu ada pentolannya gitu ya, biar bisa nancap. Ukuran mata bautnya yang saya gunakan itu 3 mili ya kalau tidak salah, itu pentolannya ukurannya 3 mili, nanti biar bisa masuk. Nah kita coba bori semua, usahakan biar sama semua jaraknya. Nah berikut ini adalah pemasangan hook kapstoknya ya. Sebenarnya nggak perlu pakai lem guys, saya ini juga ragu-ragu apakah perlu pakai lem atau enggak gitu. Mungkin bisa lebih kuat kalau dikasih lem, tapi kalau nggak dikasih lem juga nggak apa-apa sebenarnya, itu kan sebagai tumpuan yang mentol itu ya.
Jadi banyak nggak dilem nggak apa-apa guys, cuma saya ragu-ragu aja, jadi khawatir aja nanti kalau kurang kuat akhirnya saya kasih lem. Nah untuk pemasangannya saya juga tidak pakai mesin bor yang untuk skrup ya guys, saya pakai yang manual saja ya nancepinnya, karena ini kan bahannya bahan plastik, takutnya nanti kalau pakai mesin kalau kelebihan langsung pecah guys, biasanya gitu soalnya kalau pakai mesin bor ya. Nah ini juga untuk harga hook capstoknya yang plastik ini juga cukup murah ya, jadi satuannya itu yang paling murah dijualnya itu sekitar 300 perak doang. Yang agak mahal ya ini guys, untuk bahan cantolannya ya, besi cantolan ini ternyata satuannya itu bisa 500, kalau agak besaran sedikit itu harganya bisa 1000 ya, satu bijinya 1000, tapi ini saya dapatnya yang 500-an ya untuk bahan cantolannya. Ya untuk selanjutnya ya prosesnya seperti ini aja guys, tinggal dipasangin dulu, saya skrup dulu, saya bor dulu sebelum saya skrup gitu ya, biar nancapnya lebih mudah. Jadi total kalau dihitung-hitung untuk 5 hook capstok itu kan 300 kali 5 jadi cuma 1500. Mungkin skrupnya juga perlu dihitung guys, saya bingung kalau mau total skrup sekalian ya. Pokoknya yang kelihatan saja itu kalau cuma hook capstok itu 1500 kali tadi besi gantungannya itu, kalau dibikin 500-an dua ya jadinya 1000, itu baru bahan untuk cantolannya doang sudah 2500. Nah, untuk tenaga dan kayu dan skrup dan cat dan amplas dan listrik itu nanti dihitung sendiri ya, ketemunya dapatnya berapa. Kalau nanti bikinnya sudah banyak sebenarnya, kalau nanti pasar online-nya masih sepi ya bisa lah dicoba ditawar-tawarkan di toko terdekat dulu ya, toko-toko perabotan rumah tangga terdekat, nanti ditawarkan dulu langsung dijual grosiran gitu kan, cepet jalannya sebenarnya ya. Oke, saya pikir cukup sekian saja untuk episode kali ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan tetap berusaha untuk jualan online-nya. Gimana caranya supaya bisa rame gitu ya, saya juga masih bingung ini gimana caranya biar bisa rame. Oke gitu aja, terima kasih ya.